Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfina dari Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Sebuah cerpen biasanya terdiri atas 5 elemen dasar dan tambahan abstrak apabila diperlukan untuk menyusun sebuah cerpen. Yang pertama yaitu abstrak, merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak merupakan pelengkap dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada dalam suatu cerpen. Kemudian, orientasi, menjelaskan tentang latar, baik waktu, tempat, maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Kemudian, komplikasi, struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya, watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. Kemudian, evaluasi, masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi. Kemudian, resolusi, merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut akan dijelaskan. Yang terakhir yaitu coda, pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Kemudian, unsur-unsur cerpen. Pada sebuah cerpen, terdapat 2 unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Sebuah cerpen memiliki unsur pembentuk yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik. Terdapat berbagai unsur intrinsik pembangun cerpen, yaitu yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalan cerita pendek. Kemudian alur atau plot, urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya, alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Kemudian setting, ada setting latar atau tempat, waktu dan suasana yang terdapat pada cerpen. Kemudian tokoh, pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pendukung. Kemudian watak, sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, yaitu tokoh yang baik, kemudian antagonis, yang jahat, dan netral. Kemudian sudut pandang, merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu pelaku utama, aku, merupakan tokoh utama. Kemudian pelaku sampingan, aku, menceritakan tentang orang lain. Kemudian sudut pandang orang ketiga, serba tahu, dia, menjadi tokoh utama. Kemudian pengamat, dia, menceritakan orang lain. Kemudian amanat, pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, terdapat unsur ekstrinsik lainnya, yaitu latar belakang pengarang, baik itu berupa riwayat hidup, pengalaman, dan juga gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang. Kemudian, ciri-ciri cerpen. Yang pertama yaitu bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Kemudian, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Dapat dibaca dengan sekali duduk. Diksi yang dipakai tidak rumit, sehingga mudah dipahami. Memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Kemudian memiliki pesan moral yang terkandung. Cerpen
menjadi 5 jenis, yaitu fungsi rekreatif, fungsi estetik, fungsi didaktik, fungsi moralitas, dan fungsi religius. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.